sahabat hipnoterapi, pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang bullying atau bahasa kita adalah perundungan. Maka di sini saya katakan stop bullying atau perundungan. Jangan menganggap sepele tentang bullying ataupun perundungan, karena ini bisa mempengaruhi psikis anak. Contohnya misalnya di sekolah dia dibully ya oleh teman-temannya, atau di lingkungan keluarga dibully oleh saudara-saudaranya, ataupun di lingkungan masyarakat dibully oleh masyarakat. Itu akan mempengaruhi psikis anak-anak kita ataupun kita sendiri, karena dia merasa tertekan, ada hinaan, kata-kata yang tidak pantas yang tujuannya adalah untuk membuat dia susah. Nah, pada kesempatan ini mengenai bullying ini dan perundungan ini, itu bisa berakibat fatal. Karena apa? Jika anak ini tidak tahan atau menahan tekanan-tekanan tersebut, baik dari teman-temannya, dari lingkungan masyarakat maupun keluarganya, maka jalan yang akan ditempuhnya adalah bunuh diri. Dan saya sudah ada hipno beberapa orang, dan cenderungnya mereka ini dibully oleh teman-temannya, dan kecenderungannya itu sudah ada indikasinya adalah mereka ada yang menyakiti dirinya, ingin bunuh diri. Ada juga yang seperti ini. Dia cerita ketika saya hipnosis, dia mengatakan gini, kalau bisa malam ini saya tidur, besok tak usah bangun lagi. Bayangkan seperti itu. Jika anak-anak itu ada masalah baik di sekolah maupun di lingkungan pergaulannya, coba selalu dipantau. Kalau betul-betul dia permasalahan di sekolah, temuilah gurunya. Dan saya mohon maaf juga, kadang-kadang oknum guru juga ikut nimbrung dalam perundungan atau bully terhadap anak-anak didiknya. Karena apa? Karena ada oknum guru yang juga tidak mengerti tentang pendidikan anak, tidak mengerti tentang psikologi. Ya, dia tidak pernah belajar itu, yang taunya datang mengajar, itu saja. Nah, dapat kita bayangkan seorang guru yang tidak mengerti tentang psikologi, tentang pendidikan anak, kita titipkan anak kita kepada mereka, apa yang jadinya? Bisa jadi mungkin anak kita akan pintar secara intelektual, tapi secara psikisnya atau secara batinnya itu kosong, karena gurunya taunya hanya mengajar. Ini hanya oknum guru, dan masih banyak guru-guru yang bagus. Tapi ada oknum-oknum guru, saya tidak tahu kenapa guru juga bisa terlibat di dalam hal itu. Dan ini saya hipno anak-anak itu, dan mereka yang menceritakan tentang bahwa guru juga turut membenci mereka. Nah, ada juga anak-anak yang dikatakan bahwa dia ini pembawa sial. Ada juga anak ini dia waktu hujan itu dia dikunci di dalam kelas. Ada juga yang dia dibully oleh teman sekelasnya. Bayangkanlah, teman sekelasnya begitu banyak membulinya seorang. Dan ini akan membuat dia terjadi trauma yang sangat mendalam, depresi, stres. Akhirnya apa? Dia berpikir untuk tidak hidup. Makanya ini sering terjadi. Kalau misalnya kita tidak mengakhiri bullying ini, para orang tua membiarkannya, apa jadinya bangsa kita ke depan? Karena banyak sekali mereka yang trauma. Salah satu ciri orang yang sering dibully adalah dia biasanya orang yang ceria, ya sangat banyak komunikasi, bercerita dan sebagainya. Tiba-tiba perilakunya berubah. Tiba-tiba kok dia pendiam, menutup diri dari pergaulan, dan mengurung dirinya di dalam kamar, dan jarang mau bersosialisasi baik pada keluarganya maupun pada teman-temannya. Dia mengurung diri. Kenapa? Karena ada sesuatu yang belum diselesaikan di dalam batinnya. Makanya orang tua harus jeli kalau perilaku anak-anak, baik cara dia berpikir, dia berperilaku dalam kehidupan sehari-hari tidak seperti biasanya, maka orang tua harus mulai mempertanyakan, ada apa dengan anak saya? Kalau mereka ada masalah, jalinlah komunikasi yang baik dengan mereka. Seperti saya dengan kedua putri saya, komunikasi begitu baiknya. Apapun yang terjadi dengan mereka, mereka akan komunikasikan dengan saya. Sehingga saya sebagai orang tua, saya tahu. Kenapa? Ketika mereka bercerita, kita sebagai orang tua jangan taunya marah. Akhirnya mereka menutup diri. Tempat berbicara tidak ada. Akhirnya mereka melakukan satu perbuatan yang sangat bodoh, yaitu menyakiti dirinya atau dia membunuh diri. Ini yang harus kita hindari. Mari kita bersama-sama memperbaiki mental anak-anak kita. Kita dampingi mereka.
Ketika mereka pergi ke sekolah, pulang, coba ditanya, ada permasalahan apa? Tapi pertanyaannya itu betul-betul baik-baik. Jangan pulang langsung kita marah, dia bercerita sedikit, kedua kita marah, akhirnya dia tidak mau cerita lagi, dia nutup diri. Kita sudah kehilangan informasi. Suatu saat terjadi sesuatu, baru kita menyesal. Itu sudah terlanjur. Maka dari sekarang saya meminta kepada orang tua, semua orang tua yang menonton vlog saya ini, coba mulai hari ini, sebelum Anda menyesal, mulai hari ini perhatikanlah putra-putri Anda, bagaimana kondisinya di sekolah, bagaimana kondisinya di dunia pergaulan dia, dan di masyarakat di sekitarnya, dan bagaimana apakah dia dalam keadaan baik-baik saja, atau ada sesuatu yang berubah, yaitu perilakunya. Itu harus hati-hati diperhatikan, agar putra-putri kita akan tumbuh secara normal, baik secara fisik maupun secara mental, akan tumbuh secara normal, dan kelak dia akan menjadi orang yang sukses buat keluarganya, bangsa dan negara. Itu harus diperhatikan oleh orang tua. Seseorang yang stres, yang depresi, kadang-kadang kalau kita lihat sepintas dia tidak ada masalah, tapi dia bisa melakukan hal-hal yang bodoh dalam waktu yang sangat singkat, karena dia di depan publik mungkin dia tidak mau memperlihatkan kesedihannya, tapi ketika dia menyendiri di kamar, maka di sanalah perbuatan bodoh dia lakukan. Makanya ketika hipnosis, saya harus mengunci kuat supaya menghindari dia untuk bunuh diri. Saya melakukan pendekatan ke agama, dan kebetulan anak ini adalah seorang muslim. Jadi saya menggunakan pendekatan agama. Ya, setidaknya saya mengerti juga sedikit tentang agama Islam, makanya saya bisa menggunakan pendekatan itu. Kemudian sebelum saya membangunkan dia, saya membuat satu jangkar ditanam di alam bawah sadarnya, supaya dia tidak melakukan perbuatan bodoh yang nekat untuk bunuh diri. Bullying ini juga bisa dilakukan di dunia maya, bukan hanya fisik saja. Kita lihat saja sekarang di Facebook, di Twitter, kalau ada suatu kesalahan yang dimunculkan oleh seseorang, semua ramai-ramai membuli, sehingga orang itu menimbulkan satu trauma yang sangat dalam. Akhirnya dia juga bisa timbul stres, bahkan tidak tahan lagi, dia bunuh diri. Kemudian untuk keluarga, kalau kita biasanya orang tua berharap punya anak, ketika tidak punya anak, berharap punya anak. Setelah punya anak, anaknya itu ditelantarkan, bahkan ikut menekan, membulinya, sehingga secara mental dia perilakunya, mindsetnya itu berubah menjadi apa? Tertutup. Jadi kalau seseorang itu dibully, dia dari pola pemikirannya itu pasti berubah. Dia akan stres. Setelah stres, dia akan menjadi depresi. Kalau depresi yang berkepanjangan itu, pikirannya pendek, ya bunuh diri. Itu jalannya satu-satunya yang dia tahu, karena dia tidak punya jalan lagi. Makanya orang tua adalah orang yang paling dekat dengan anak. Jika anak ada masalah, tolong dibantu untuk menyelesaikan masalahnya. Setidaknya menjadi teman dia bicara. Itu yang paling penting. Orang tua, mungkin kita sebagai kakak, atau mungkin saudara yang lain, kita sebagai partner bicaranya. Dia butuh mengeluarkan semua energi atau unek-uneknya di dalam dirinya. Setelah dia keluarkan, dia merasa lega karena dia sudah mengeluarkan semua energinya. Itu yang paling penting, bukan orang tua tambah menekan anak-anaknya. Dan saya dalam vlog-vlog yang lalu sudah sering saya katakan, 80% anak-anak berkasus dengan orang tuanya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi setelah saya menjadi seorang hipnoterapis, baru terbuka mata saya, ternyata banyak sekali hal-hal yang seperti ini. Dan saya ingin juga memperbaiki ini. Anak-anak yang bermasalah, misalnya malas, nakal, terus stres, depresi, gila game, itu bisa kita terapi. Bahkan orang yang fobia terhadap nasi pun bisa kita terapi. Setelah selesai terapi, dia pasti makan nasi. Kita kasih nasi, langsung dia makan. Ini adalah kekuatan dari hipnoterapi. Karena hipnoterapi adalah cara yang paling cepat untuk menyelesaikan atau mengatasi masalah yang terjadi pada manusia. Maka mulai dari sekarang itu, stop bullying terhadap anak-anak. Jagalah anak-anak Anda, pantaulah anak-anak Anda di sekolah. Jangan dia terus sering dibully.
Karena kita tidak nampak anak-anak ini ketika dibully, dihina, berbagai macam hinaan itu, secara mindset, perilaku dia akan berubah. Dia akan stres, depresi, akhirnya dia menutup diri, tidak mau keluar dari kamar, ya, langsung jadi kuper, kurang pergaulan. Setiap hari hanya ngurung diri di dalam kamar. Lama kelamaan akhirnya dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Dia akan melakukan perbuatan yang sangat bodoh, jalan pintas, bunuh diri. Saya yakin dan percaya orang tua tidak mungkin menginginkan anaknya melakukan suatu perbuatan bodoh. Pasti ingin melihat anaknya sukses ke depan. Tidak ada orang tua yang mau melihat anaknya gagal. Sukses tidak sukses seseorang anak tergantung bagaimana cara orang tuanya mendidiknya. Jika orang tuanya selalu melakukan kekerasan anak itu dari kecil, ya apalagi masa rawannya dari 1 sampai 7 tahun, karena dia belum memiliki logika atau filter mental, maka sudah dipastikan semua kata-kata negatif yang pernah disampaikan orang tua yang sebenarnya tidak pantas, kata bodoh, goblok, berbagai macam hinaan itu disampaikan kepada anaknya, dan semua itu akan mentah-mentah disimpan di alam bawah sadarnya. Ketika dia sudah besar nanti, maka secara mindset perilakunya pun ikut berubah karena dia terjangkar oleh kata-kata orang tuanya. Semua hinaan, semua kata-kata yang tidak pantas, dia terjangkar di sana sehingga dia tidak bisa berkembang. Itulah yang membuat seseorang itu gagal total di dalam kehidupannya. Demikian sahabat hipnoterapi, terima kasih, luar biasa. Yeah.